Baik pemirsa obrolan pangan, kalau tadi kita sudah berjalan-jalan di area pasar tani dan juga kita sudah berbincang dengan salah satu petani yang ada di pasar tani dan beliau ini adalah anggota dari KWT yang sudah menuju ke 10 tahun ini ya Pak Joko ya. Ulang tahunnya pasar tani ini 10. Selalu ada di sini dan juga bahkan tadi juga sudah berbincang langsung pula bersama dengan Pak Joko. Beliau adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul. Dan kali ini di obrolan pangan pemirsa, kita akan berbincang dengan Bapak Suradal. Ya, Assalamualaikum. Nah, Bapak Suradal ini adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul dan juga kali ini kita juga akan mendengarkan nanti arahan ataupun juga penjelasan dari Bapak Agus Budi Raharja SKM MKes. Beliau adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul. Jadi Sugeng Rawuh Pak Agus. Iya. Sugeng Rawuh Pak Suradal. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Matur nuwun. Sukses selalu warga Bantul. Matur nuwun Pak, ini kebetulan repot ini lagi di ruangannya Bapak kali ini, di kantornya Bapak. Pak, ini mungkin bisa diceritakan ulang Pak tentang bagaimana gambaran untuk ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Bantul terutama secara khusus tentang menuju ke bulan Ramadan, Pak. Ya. Jadi untuk ketersediaan bahan pangan untuk menghadapi Ramadan maupun Idul Fitri 1447, insya Allah Bantul aman. Kita untuk sektor tanaman pangan, padi maupun untuk jagung, kita sudah surplus. Ya. Kita menggerakkan untuk hortikultura, memanfaatkan lahan pekarangan yang ada. Tadi mungkin kita sudah di pasar tani, kita memang ada 700 KWT yang sudah terbentuk. Harapan kami kita membentuk 933 kelompok sesuai dengan jumlah dusun yang ada, yang ibu-ibu ini memanfaatkan lahan pekarangan yang ada. Karena Bantul tidak mungkin ada reklamasi, perluasan, penambahan luas lahan sawah. Jadi kita hanya memanfaatkan, mengoptimalkan lahan pekarangan supaya bisa produktif. Jadi kami punya prinsip jangan sampai sejengkal tanah di Bantul nganggur mangkrak. Alhamdulillah dengan kegiatan itu sesuai dengan program Pak Bupati, optimalisasi lahan pekarangan kita sudah melaksanakan. Dan ini pun juga menjadi salah satu bentuk persiapan menuju ke Ramadan dan Idul Fitri ini, Pak. Insya Allah aman. Untuk 12 komoditas bahan pangan. Ya. Baik. Nah, ini kalau kita menuju ke Pak Agus. Pak Agus, ini sejauh mana Pak ketahanan pangan ini jadi prioritas kebijakan dari pembangunan daerah Kabupaten Bantul ini, Pak? Iya, sebagaimana arahan Presiden, kondisi geopolitik dunia saat ini yang tidak menentu, ketahanan pangan harus menjadi garda terdepan. Karena uripe awake dhewe kuwi kudu mangan. Betul, setiap ya, hari. kita tidak boleh menggantungkan dari manapun, tapi harus mandiri, bertahan untuk hidup dengan ketahanan pangan. Tadi Pak Joko sudah menyampaikan, tidak boleh sejengkal tanah pun tidak dimanfaatkan. Saking wedine saya, Pak Joko, tanah saya sudah tak penuhi dengan semua tanaman hortikultura, sayur, buah dan lain-lain. Ditinjau Pak Joko itu lombok, seledri, kangkung, bayung dan seterusnya. Itu di rumah sampai di dalam longgangan rumah pun saya tanami. Dengan pot. Saya harus konsekuen. Kita harus memberikan contoh. Artinya bahwa kita harus mulai bahwa di sekitar kita, longgangan kita, tanah pekarangan kita, teras kita itu dan tanah kita itu subur. Harusnya tidak boleh kita kelaparan, tidak boleh menggantungkan dari tempat lain. Nah ini mau Ramadan itu tentu segmennya sedikit berbeda karena kebutuhannya pasti akan meningkat. Betul. Akan meningkat sehingga di samping lokal yang kita upayakan dan Pak Joko sudah menyampaikan kita sudah surplus dan alhamdulillah kita sudah mulai meskipun tidak ada ekstensifikasi lahan tetapi tetap ada ekstensifikasi lahan. Saya koreksi. Karena apa? Yang lahan kritis yang tadinya tidak dimanfaatkan menjadi tidak dimanfaatkan. Oh itu termasuk ekstensi. Termasuk ya tadinya tidak berproduksi pangan sekarang menjadi berproduksi. Itu termasuk tetapi kan tidak bisa jembarke tidak mungkin. Tapi manfaat yang ada. Jadi itu baik untuk tanaman tadi sudah
Dulu kita nanam jagung dengan lahan kritis, padi kemudian di daerah pesisir dengan lahan pasirnya itu juga kita penuhi dengan hortikultura dan panennya bagus semua. Termasuk padi gangster. Ya, termasuk juga, Pak. gangster, semua kita Bantaran sungai. manfaatkan Bantaran apapun. sungai, sempadan sungai itu juga ditanami. Ya. Kemarin siang saya juga datang ke Nawungan yang tadi lahan kritis disulap sekarang menjadi area pengembangan durian premium. Dan kita mendorong dengan pertanian kita cari lahan kritis yang kemudian kita tanam durian premium khusus Musangking dan Blackthorn. Wah. Nah, jadi kan bisa keren misal 5 tahun, 6 tahun lagi Bantul punya sentra durian Musangking, punya sentra gitu, ya. durian duri hitam yang harganya sangat tinggi. Ya itu loh. Jadi ekonominya menaik ya. Wisatawan juga datang, mereka pesen sambil ngantek antri dan sebagainya. Itu lah tentu menuju puasa dan Idul Fitri kita harus pastikan kita tidak bisa menafikan ada pangan yang memang harus antar daerah. Sehingga DKU KMPP Perindustrian Perdagangan juga harus selalu berkontribusi kolaborasi dengan kita, dengan Pak Joko dan kawan-kawan supaya distribusi antar daerah itu berjalan dengan baik. Stoknya selalu terjaga. Ya, yang penting dalam menghadapi puasa dan Idul Fitri kan bagaimana produk itu ada, produk pangan itu ada dan harganya terjangkau. Kalau ada tapi harganya melejit melangit kan juga susah nanti Pak Dewan marahin kita gitu loh. Nah, tapi ada tapi terjangkau. Ada kenaikan sebagai konsekuensi logis dari kebutuhan itu hal biasa, tetapi harusnya masih terukur, masih terjangkau. Ya, nah Pak Suratel, ini kalau berbicara tentang kesiapan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul, kalau menurut jenengan selaku DPRD seperti apa Pak melihatnya Pak? Ya, jadi terkait dengan kesiapan untuk menghadapi Ramadan, kesiapan pangan kita, apa sampaikan Pak Sekda dan Pak Joko Waluyo ini tentunya kita sudah saling koordinasi pemantauan ke berbagai titik sumber pangan kita dan ini malah di bulan-bulan ini kan sudah mulai panen. Warga kita sudah mulai panen padi. Ya ini insya Allah nanti untuk bahan pokoknya insya Allah dan kita juga kerjasama terus dengan memantau terus dengan Bulog kita stok pangan kita di saya tetap aman, insya Allah seperti itu. Jadi kita selalu mendorong, mengajak dinas terkait terutama Pak Joko Waluyo tentunya itu bisa betul-betul menghadapi bulan Ramadan ini tidak ada kenaikan ataupun kelangkaan bahan pokok dan tidak ada penimbunan. Nah ini yang menjadi permasalahan. Bantul ini posisinya insya Allah seperti yang dijelaskan Pak Sekda, Pak Agus tadi, lahan pertanian masih cukup untuk memenuhi kebutuhan di Bantul sendiri. Ya, berarti kalau persiapan tentu saja tidak hanya tentang bagaimana mengumpulkan pasokan tadi itu, tapi juga tentang distribusi yang akhirnya juga harus merata. Ya, harus distribusi dan kestabilan harga. Distribusi dan kestabilan harga. Termasuk di dalamnya keamanan pangan. Jangan kemudian kita mendatangkan pangan yang dalam petik sampah. Artinya sudah kedaluarsa, nilai pangannya juga jelek dan sebagainya, ya jangan. Kita harus terjaga keamanan pangan, kesegaran, harga dan juga jumlah produk yang ada di Kabupaten Bantul. Oke, ini terkait juga pasti dengan jumlah warga Bantul, masyarakat Bantul itu. Iya, jadi pasti sebentar lagi kita juga akan operasi pasar, melihat ketersediaan termasuk keamanan pangan tadi, apakah ada yang dijual sudah melewati batas, daluwarsa, kemudian sudah peyok, pelembung dan sebagainya, sehingga masyarakat disajikan barang-barang yang bagus. Termasuk kalau industri rumah tangga ya harus punya PIRT. Jadi jenis sanitasinya terjamin. Jangan sampai kemudian puasa kok diare, keracunan ya janganlah. Ya ada PIRT. Kemudian juga hal yang lain yang harus dijaga tentang keamanan pangan terkait dengan kualitas produk tentang kualitas. Salah satu lagi yang menjamin kualitas adalah sertifikasi halal.
Oh iya, betul. Ya, itu juga kita juga baru dorong KUKMPP itu mendorong berapa target berapa ribu untuk kemudian ayo masyarakat yang berusaha itu tidak hanya PIRT, tidak hanya BPOM, tapi juga sertifikasi halal. Ya. Hari ini masyarakat membutuhkan standar kualitas itu. Betul. Dan ini antusiasme dari para produsen tinggi, Pak. Tinggi, Menuju ke tiga persyaratan tersebut. Dan kompetisinya harus seperti itu. Kalau kita mau laku dan nilai jual yang tinggi, ya harus dikejar sertifikasi itu. Ya. Sertifikasi baik lagi gini ke sanitasi, sertifikasi keamanan pangannya, dan kemudian sertifikasi kehalalan. Ya. Apalagi menjelang puasa, Pak Radal nanti nggak mau beli kalau nggak ada label halalnya. Atau nanti warganya protes ke Pak. Kalau Pak Jokowi kadang-kadang kalau nggak tahu kan nggak apa-apa kayaknya. Kita yang bersinggungan. Makanya lebih baik kalau misalnya ada sertifikasi halal di situ, Pak. Jadi warga pun lebih ayam untuk bisa mendapatkan produk tersebut gitu, Pak. Ya. Bicara sertifikasi halal, sekarang itu dunia, bahkan Rusia, Cina itu justru yang mempelopori sertifikasi halal. Ya. Bayangkan, betul. Dengan basic kultur dan agama yang seperti itu, mereka justru punya sertifikasi halal yang jauh lebih besar daripada kita. Karena ini ironis, kita harus ngejar. Mereka mungkin melihat juga dari sisi marketnya, Pak, dari sisi pasar juga. Betul. Gitu, ya. Nah, pemirsa, ini semakin menarik obrolan kita tentang persiapan ketahanan pangan menuju ke bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Tapi akan kita lanjutkan kembali nanti di segmen berikutnya, masih di obrolan pangan.